Oke ya, saya mulai aja. Jadi kemarin kita sampai ini ya, persebaran flora di muka bumi. Ini sebenarnya presentasinya hampir sama dengan buku yang dikasih ya. Jadi kita sekarang masuk persebaran flora di muka bumi ya. Saya next saja ya. Ini presentasinya tadi kan sudah saya upload ya, bisa di download ya. Sama aja kok isinya, sama kayak buku yang sebelumnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di muka bumi. Ya, jadi modulnya belum terima ya nggak apa-apa loh. Kemarin kan sudah saya upload yang soft copy-nya. Kan sudah saya upload soft copy-nya tuh. Ya, pakai itu aja ya. Sama aja nanti. Mungkin yang dikasih KPC kan hard copy ya. Jadi ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di muka bumi ya. Satu, iklim ya. Jadi yang mempengaruhi iklim. Kedua, relief atau morfologi ya. Terus yang pengaruh lagi apa? Tanah ya, tanah sama campur tangan manusia ya. Relief atau morfologi itu bentuk permukaan bumi ya. Jadi ini yang mempengaruhi persebaran flora di muka bumi. Apa itu flora? Kemarin sudah. BTF yang di-share terlalu banyak, bukan diambil poin-poin pentingnya aja. PDF yang mana? Buku maksudnya. Kalau yang buku ya buku, masa mau di buku ya saya kasih semuanya. Kalau ini presentasi kan ini poin-poin penting aja nih presentasinya. Terus mungkin ini next dulu ya, vegetasi alam. Jadi ini vegetasi alami itu ada 3 ya. Hutan, padang rumput ya. Saya bingung maunya tuh. Oh. Sama vegetasi gurun ya. Hutan itu apa? Pohon. Vegetasi alaminya itu pohon-pohon berkayu dan tinggi, itu hutan ya. Jadi lingkungan yang terdiri dari pohon-pohon berkayu dan tinggi itu hutan ya. Sedangkan kalau padang rumput apa? Padang rumput itu rumput dan semak yang diselingi pohon ya. Jadi pohonnya sedikit ya. Lebih banyak hamparan rumput ya. Semak ini kan disebutkan semak semak yang diselingi pohon ya. Jadi pohonnya cuma sedikit ya, cuma beberapa. Masuk ya. Masuk aja. Terus ada vegetasi gurun ya. Vegetasi gurun itu terdiri dari semak berduri dan lumut ya. Semak berduri, jadi enggak terlalu banyak daun ya. Jadi tidak terjadi banyak penguapan ya. Nah, ini bahkan persebaran flora di dunia ya. Jadi ada daerah beriklim tropis, daerah beriklim sedang, kemudian ada vegetasi dingin, daerah dingin atau tundra ya. Jadi hutan, sebentar ya. Daerah beriklim tropis itu terbagi menjadi 4 lagi ya dalam bagian ini ya. Jadi daerah persebaran flora di dunia ya. Di daerah beriklim tropis itu ada hutan hujan tropis, hutan musim tropis, hutan sabana tropis, dan hutan mangrove. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan gimana persebarannya hutan hujan tropis itu seperti apa ya. Kemudian daerah beriklim sedang ya. Daerah beriklim sedang itu ada hutan gugur daun ya. Hutan gugur daun, selanjutnya ada hutan berdaun jarum ya. Ada padang rumput dan ada vegetasi gurun ya. Nanti ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Jadi gimana hutan hujan tropis itu seperti apa ya. Kita next saja. Nah, ya kemudian hutan hujan tropis.
Jadi hujan tropis itu wilayahnya antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan ya. Ini adanya di basin Amazon sama basin Zaire dan Asia Tenggara ya. Jadi di sini keadaannya, jadi di sini lingkungannya hutannya itu heterogen ya. Heterogen. Tahu maksudnya heterogen? Terdapat vegetasi epifit ya. Jadi heterogen dia ya. Jadi kan ada heterogen, ada homogen ya. Jadi heterogen, jadi banyak jenisnya. Heterogen itu banyak jenisnya, banyak gennya, banyak heterogen. Homo itu kan satu, homogen. Gennya cuma satu, jadi cuma ada satu aja di lingkungan situ. Ini heterogen. Jadi hujan tropis itu cirinya heterogen dia. Jadi banyak ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Kemudian iklimnya, ciri iklimnya itu suhu dan kelembapan udaranya tinggi ya. Dan hujan turun sepanjang tahun. Suhu dan kelembapan udaranya tinggi seperti hujan tropis di Indonesia kan ada ya. Jadi seperti di Indonesia ya. Kemudian karakter pohon ya, karakter pohon di hujan tropis itu daunnya lebar ya, daunnya lebar, ujungnya runcing ya. Pohon besar, berkayu keras, ranting di bagian atas, akar penyangga, bunga dan buah warna-warni dan harum. Jadi daunnya lebar ya. Karena apa? Fungsinya apa? Ini dia penguapannya lebih banyak ya. Beda dengan daerah gurun ya. Jadi sama kayak teman-teman jemur ya, jemur sesuatu, misalkan jemur. Contohnya aja jemur air ya. Kalau misalkan kita jemurnya di bidang yang lebih lebar kan dia lebih cepat kering ya. Daripada bidang yang lebih sempit ya. Kan dia malah lebih lama keringnya. Kemudian ini ada persebaran hutan hujan tropis ya. Contoh dari karakter pohon, contohnya jati. Tahu pohon jati kan ya? Daunnya kan lebar itu ya. Jati, terus ada apa? Pohon godong waru. Sing bentuknya kok love ngono lho. Nah, itu kan ada godong waru ya. Itu seperti itu ya. Contoh-contohnya. Vegetasi epifit. Vegetasi epifit itu dia apa ya, kayak tanaman yang menumpang pada tanaman lainnya ya. Gimana saya menjelaskannya? Teman-teman tahu biasanya kan ada ya, di pohon itu, di situ ada tanaman lain ya, yang tumbuh di pohon itu sendiri ya. Nah seperti itu ya, vegetasi epifit itu kayak gitu. Jadi seperti itu ya, vegetasi epifit itu tanaman yang menumpang pada tanaman lainnya. Ya, iya bisa dikatakan kayak seperti benalu itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau contoh nama tanamannya saya lupa. Sebentar saya lihatkan aja ya. Oh iya, seperti tanaman paku-pakuan itu ya. Seperti jadi beberapa tanaman paku-pakuan itu dia tumbuhnya ya, Pakistan dia tanaman pakuan ya. Paku-pakuan ya. Pakistan tanaman paku-pakuan ya. Jadi seperti tanaman paku-pakuan itu dia tumbuhnya beberapa itu menumpang pada tanaman lain, menumpang pada pohon lain. Nah, seperti itu ya vegetasi epifit ya. Oke, selanjutkan ya. Ini persebaran hutan hujan tropis.
Enggak, eceng gondok enggak. Eceng gondok enggak termasuk. Eceng gondok kan dia hidupnya nggak menumpang ke tumbuhan lain. Eceng gondok kan hidupnya dia apa, di air yang apa, yang kondisinya jelek dia. Makanya dia bisa tumbuh merambat di situ ya. Dia nggak numpang, eceng gondok itu nggak numpang tumbuhnya ya, nggak numpang di pohon lain. Bukan EPV, itu beda. Ini digambar, teman-teman bisa lihat di gambar ya, ada persebaran hutan hujan tropis ya. Saya lanjutkan aja dulu ya. Persebaran hutan hujan tropis ya. Jadi yang ada tanda hitam ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman perhatikan ini garis apa ini? Berarti hujan tropis ini dia dilalui garis apa ya? Dia ada di daerah apa ini? Hujan tropis ini ya. Kalau diperhatikan dari gambar peta ini ya, hutan tropis ini ada di daerah apa ini? Iya, di daerah Khatulistiwa ya. Jadi hutan hujan tropis dia tersebar di daerah Khatulistiwa ya. Ciri-cirinya udah sebutkan tadi ya. Daunnya lebar ya. Terus kondisinya lembab ya, udara lembab seperti itu ya. Jadi ini salah satunya apa, Indonesia ya. Jadi tersebar di Indonesia juga banyak ya hutan hujan tropis. Kemudian karakter hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu memiliki berbagai macam jenis tumbuhan secara vertikal. Vertikal itu berarti ke atas ya. Hutan hujan tropis dapat dibedakan menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan timbul, ya, lapisan kanopi, lapisan tingkat, lapisan rumput, dan lapisan dasar. Ya, seperti terlihat pada gambar ini ya. Ya, ini lapisan timbul. Jadi seperti ini lapisan timbul ya. Jadi karena dia apa? Kalau ini ada keterangan ketinggian ya. Jadi di atas 40 meter. Maksud dari lapisan timbul ini, jadi ada tinggi rata-rata, terus dia tingginya di atas rata-rata ya. Maksudnya seperti itu, lapisan timbul seperti itu. Jadi tinggi di atas rata-rata beberapa pohon di sekitarnya. Itu maksudnya lapisan timbul seperti itu. Ini digambarkan apa? Tingginya di atas 40 meter. Kemudian ada lapisan kanopi ya. Ya, lapisan kanopi ya itu tadi. Pucuknya ya. Ya yang seperti itu ya. Ya nggak selalu pucuknya, maksudnya itu dia tingginya di atas rata-rata dari sekelilingnya, dari lingkungannya ya. Kalau lapisan kanopi kan sesuai namanya ya, kanopi ya. Jadi dia yang menutupi, dia yang merupakan tinggi rata-rata dari tumbuhan di sekitarnya ya. Jadi yang menutupi maksudnya dia tinggi rata-rata dari ketinggian hutan tumbuhan-tumbuhan di situ ya. Kemudian ada lapisan tingkat ya. Kalau ini digambarkan di bawah 25 meter ya. Lapisan tingkat ini maksudnya dia apa? Tumbuhannya ini ya, itu di bawah dari lapisan rata-rata. Jadi ini ada rata-rata ketinggian di hutan tersebut ya, ini di bawahnya. Kemudian ada lapisan rumput dan ada lapisan dasar ya. Bisa dipahami gambarnya ya. Kemudian selanjutkan hutan musim tropis. Selanjutnya apa? Hutan musim tropis. Tadi kan hutan hujan tropis ya. Sekarang hutan musim tropis. Jadi hutan musim tropis itu wilayahnya 10 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara ya. Dan lintang selatan ya. Contohnya itu di India, Bangladesh ya, Thailand, Kamboja, Cina. Ya. Cina Selatan ya, Myanmar, Australia Utara, Afrika Tengah ya, Amerika Selatan, Indonesia. Jadi beberapa bagian Indonesia itu ada yang memiliki hutan musim tropis ya. Ya enggak berarti di bawah garis, bukan berarti nggak tahu garis lintang berarti ya. Garis lintang itu dia lintang utara dan lintang selatan. Khatulistiwa itu 0 derajat ya. Khatulistiwa itu 0 derajat lintang utara ya.
Jadi kalau dia 10 derajat sampai kalau dia 10 derajat sampai 23 itu berarti dia 10 lintang utara, 23 lintang selatan, berarti di antara. Khatulistiwa itu 0 derajat ya. Jadi kalau geografis apa sih namanya ini? Kalau mbaknya bilang dia di bawah garis khatulistiwa, berarti lintang selatan gitu. Itu maksudnya lintang seperti itu ya. Seperti tadi hutan hujan tropis kan 10 derajat lintang utara, 10 derajat lintang selatan, berarti ya di antara. Khatulistiwa ada di antara itu. Itu di tengah-tengahnya gitu maksudnya. Selanjutkan ya. Terus cirinya dia apa? Menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi penguapan dia ya. Ini kan banyak terjadi di sekitar kita ya. Terus vegetasi berupa kayu keras ya, jati, pinus ya. Jati itu juga tersebar di hutan musim tropis ya. Kemudian ciri-ciri pohon, dia daun lebar, hampir sama ya ciri-cirinya ya. Daun lebar dan runcing, gugur daun, bagian bawah lebat, akarnya dalam. Ciri-ciri daunnya hampir sama ya. Kemudian karakter hutan musim tropis ya. Jadi ini seperti halnya hutan hujan tropis, hutan musim tropis juga memiliki struktur berlapis-lapis ya. Lapisan tersebut ya lapisan kanopi, lapisan tingkat dan lapisan dasar ya. Seperti tadi ya, lapisan kanopi ya. Cuma dia ini digambarkan ketinggiannya di atas 15 meter. Nggak sampai 40 meter, jadi dia lebih rendah ya, tidak setinggi pada hutan hujan tropis. Lapisan kanopi dia yang lapisan rata-rata ya, lapisan rata-rata ketinggian pada lingkungan tersebut ya. Kemudian ada lapisan tingkat, dia digambarkan pada di bawah ketinggian 15 meter. Kemudian ada lapisan dasar ya. Selanjutnya hutan sabana tropis. Jadi tadi habis hutan hujan tropis, hutan musim tropis, sekarang hutan sabana tropis. Apa hutan sabana tropis itu ya? Jadi hutan sabana tropis itu wilayahnya tersebar di Afrika, Australia, dan Indonesia ya. Ciri-cirinya dia terdiri dari padang rumput yang di sana sini terdapat pohon kecil dan semak-semak yang menyebar tidak merata. Kalau teman-teman lihat di film-film animal gitu kan ya, di padang rumput rusa-rusa itu kan ya. Jadi seperti itu ya sabana itu ya, hutan sabana tropis seperti itu ya. Jadi dia hanya terdiri dari padang rumput yang terdapat pohon kecil dan semak-semak. Jadi nggak merata dia. Tidak seperti hutan hujan tropis dan hutan musim tropis tadi ya. Dia dibedakan menjadi dua ya. Hutan sabana pohon dan palma ya. Kurang dari 900 meter ya. Suhunya 22 derajat Celcius ya. Kemudian hutan sabana casuarina ya. Dia 1600 sampai 2400 meter. Suhunya 13 sampai 18 derajat Celcius ya. Ini mungkin ini maksudnya saya juga nggak paham. Ini maksudnya apa? Ini nama saja nih, palma sama casuarina ya. Jadi saat dia ada palma dan casuarina, maksudnya itu dia. Saya belum tahu ini yang palma casuarina ini.
Kemudian yang terakhir apa? Hutan mangrove ya. Tadi kan setelah hutan hujan tropis, hutan musim tropis sama tropis, sekarang hutan mangrove ya. Ini tadi hutan-hutan yang persebarannya di daerah beriklim tropis ya. Jadi ada hutan mangrove. Hutan mangrove itu sama dengan hutan bakau ya. Teman-teman lihatnya di mana biasanya hutan bakau ini? Nah, jadi wilayahnya di tepi pantai ya, di tepi pantai daerah tropis ya. Tersebar di Australia, Afrika Barat, Asia Tenggara, Lampung. Ya, enggak hanya di Lampung ya, di Indonesia banyak ya. Di tepi-tepi pantai itu dia banyak hutan bakau. Biasanya tujuannya apa hutan bakau? Salah satu tujuan melestarikan hutan bakau di pantai apa? Saya pernah bilang kalau saya itu ya. Dan tahu? Jadi dia memiliki akar napas sehingga memungkinkan pohon bisa bernafas ya. Kalau teman-teman lihat di hutan bakau itu kan akarnya dia keluar-keluar ya. Jadi akarnya itu tidak tertanam maksud saya akarnya itu sebagian tertanam, sebagian tidak tertanam ya di luar ya. Makanya dia disebut memiliki akar napas ya. Kemudian selanjutnya ini daerah yang beriklim sedang ya. Daerah yang beriklim sedang. Jadi tadi kan sudah disebutkan ya kan. Daerah beriklim tropis tadi sudah disebutkan hutan hujan tropis, musim tropis, sabana tropis, hutan mangrove. Sekarang daerah beriklim sedang ya, hutan gugur daun ya. Ya, hutan gugur daun ya. Jadi wilayahnya itu di antara 30 sampai 40 derajat ya, lintang utara dan lintang selatan ya. Jadi 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan ya. Dia tersebar di sebagian Amerika Serikat, sebagian besar Eropa, China, Jepang, bagian timur Australia, NZ ini New Zealand ya. Dan New Zealand ya. Kemudian berada pada iklim yang sedang ya. Musim panasnya hangat, musim dingin tidak terlalu dingin. pH cukup tinggi ya. Kemudian jenis pohon terbatas ya. Jenis pohon terbatas menggugurkan daun pada musim gugur ya. Tidak seperti hutan hujan tropis tadi ya. Jenis pohonnya heterogen ya. Banyak ya, ini dia terbatas ya, enggak banyak ya. Dan menggugurkan daun pada musim gugur ya. Berarti dia termasuk Taiwan termasuk ini ya. Termasuk hutan gugur daun ya. Pohon berupa pohon berkayu, maple, elm sama oak ya. Ini jenis-jenis pohon ya. Cirinya daun lebar, kulit pohon kasar dan tebal. Akar panjang hingga ke dalam tanah ya. Dan dia beradaptasi secara berbeda pada setiap musim ya. Kemudian pada daerah iklim sedang juga ada hutan berdaun jarum ya. Hutan berdaun jarum. Dia bisa disebut hutan hujan lintang sedang. Nah, ayo kan. Enggak perlu dihafal ya. Pokoknya dia ini kan sebutannya lintang sedang sih. Jadi dia lintangnya nggak terlalu dekat khatulistiwa dan tidak terlalu jauh dengan khatulistiwa. Kemudian ini ya, wilayahnya itu 40 sampai 65 derajat lintang utara. Ya. Contohnya di Eropa bagian utara, Asia, Amerika Utara ya. Berarti dia hanya ada di utara saja ya. Kalau disebutkan di sini berarti dia di selatan nggak ada ya. Ini kan disebutkan ya, wilayah 40 sampai 60 derajat lintang utara ya. Selanjutnya dia terdapat di daerah beriklim kontinental lembab dan subarktik. Beda kayak tadi ya. Tadi kan iklimnya tropis ya.
Kemudian ini ketinggian pohon sama, berbentuk kerucut menghalangi sinar matahari bagian bawah. Maka semak belukar juga sedikit ya. Itu cirinya. Jadi terus kemudian pohon berbatang lurus dan berkayu lunak ya. Contohnya pinus, cedar, dan cemara. Kemudian di iklim sedang tadi ada padang rumput. Yang selanjutnya ada padang rumput ya. Dia tersebar di Amerika Selatan, Amerika Utara, ya Afrika Selatan dan Asia. Terdapat di wilayah beriklim basah ya, beriklim basah. Vegetasi dominannya rumput-rumputan ya, kan disebut padang rumput ya. Jadi dominannya rumput-rumputan ya. Terus kemudian ini ada nama-nama di masing-masing daerah. Jadi di masing-masing daerah itu dia punya penyebutan sendiri ya untuk padang rumput ya. Kalau di Argentina dia disebut pampas. Terus di Brasil disebut campos. Nah, terus di Amerika Utara ini prairie. Kemudian di Afrika Selatan ada veld. Dan stepa di Asia ya. Kan sering dengar ya, ada sabana, ada stepa ya. Kalau di Asia nyebutnya stepa ya. Kemudian yang terakhir iklim sedang ada apa? Ada vegetasi gurun ya. Jadi dia, teman-teman tahu sendiri ya, wilayahnya itu memiliki tingkat kelembapan yang kecil ya. Jadi wilayahnya itu kering ya. Evaporasinya lebih besar dari presipitasi ya. Kalau nggak salah saya pernah ngasih, belum ya, evaporasi presipitasi itu apa? Ada yang tahu nggak evaporasi itu apa, presipitasi itu apa? Dia evaporasinya lebih besar daripada presipitasinya. Jadi evaporasi itu apa? Bukan di kelas ini kayaknya saya ngasih tahu. Evaporasi itu penguapan air dari makhluk hidup. Penguapan air di makhluk hidupnya ya. Presipitasi itu penyerapan air pada makhluk hidupnya. Jadi penguapannya dia lebih besar ya daripada penyerapannya ya. Kemudian iya nggak usah lah nih. Ini kan sudah ada di sini. Ini kan bisa apa? Ya, kan bisa di logikakan ya. Dia lebih besar. Berarti kan penguapannya dia lebih banyak ya. Wilayahnya kering kan, terlalu panas sana ya. Gurun ada dua macam. Gurun panas dan gurun dingin ya. Gurun panas itu sekitar 23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan, dan gurun dingin itu sekitar 40 derajat lintang utara sampai lintang selatan ya. Jadi gurun dingin dia lebih jauh dari dari khatulistiwa ya. Karena sekitar ini 40 derajat lintang utara, dia lebih jauh dari khatulistiwa. Vegetasinya itu berupa xerophyte, vegetasi yang mampu bertahan terhadap kondisi kekurangan air. Contohnya apa? Contohnya kaktus ya biasanya ya. Ya ini contohnya ya, tipe vegetasi gurun ya. Perennial ya. Apa perennial? Itu mampu menyimpan air yang banyak. Kaktus atau pohon berkayu ya. Dia mampu menyimpan air yang banyak ya. Karena apa? Karena kondisi alamnya yang kurang ya. Terus euphemeral ya. Dia menghindari musim kering yang panjang dengan cara memiliki siklus hidup yang pendek. Jadi siklus hidupnya tuh nggak lama ya. Terus kemudian vegetasi daerah dingin atau tundra. Tadi kan di bagan itu ini ya,
Tadi sudah terjelaskan ya sampai vegetasi gurun. Kemudian ini selanjutnya menjelaskan vegetasi daerah dingin atau tundra ya. Aduh, salah. Jadi wilayahnya itu di sekitar lingkaran kutub utara ya. Berarti dia paling jauh dari lintang selatan ya. Paling jauh dari Khatulistiwa ya. Karena dia di lingkaran kutub utara. Jadi tundra itu merupakan daerah yang tandus dan dingin dengan suhu udara antara 0 derajat sampai 10 derajat Celcius ya. Jenis vegetasinya sangat terbatas seperti semak dan rumput ya. Karena apa? Karena dia sulit ditumbuhi ya. Nah, terus kemudian tadi kan persebaran flora di Indonesia, di dunia. Sekarang kita akan bahas tentang persebaran flora di Indonesia ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kita bahas sedikit lah, menyebutkan sedikit persebaran flora di Indonesia. Sedikit aja. Ya, evaporasi penguapan. Sudah saya share PPT-nya di grup, tinggal di-download ya. Kemudian saya lanjutkan ya, persebaran flora di Indonesia. Ya. Contohnya hutan hujan tropis ya. Dia di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan dari Kalimantan Sumatera nih, teman-teman. Di sana banyak hutan hujan tropis ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Khatulistiwa itu dia melewati Pulau Kalimantan ya. Tempatnya di mana? Jadi di sana banyak hutan hujan tropis ya. Kan seperti yang gambar yang saya sebutkan tadi, ya kan? Hitam-hitam itu dia tersebar di sekitar Khatulistiwa ya, di Pontianak ya, Mbak Dian ya. Benar ya. Kemudian hutan musim tropis ya, dia tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara. Jadi lebih jauh ya, sedikit lebih jauh dari Khatulistiwa ya, sedikit lebih jauh dari Khatulistiwa hutan musim tropis ya. Kemudian hutan mangrove atau bakau ya, dia tersebar di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Papua, pantai Kalimantan Barat, pantai Kalimantan Selatan ya. Banyak sekali sebenarnya di Indonesia ya hutan mangrove. Kemudian padang rumput itu tersebar di Nusa Tenggara ya, tersebar di Nusa Tenggara. Kalau teman-teman tahu di sana kan banyak banyak konservasi untuk rusa gitu kan ya, banteng-banteng ya, karena di sana banyak padang rumput ya, sabana dan stepa. Kemudian kita masuk ke persebaran fauna di dunia ya. Tadi kita sudah membahas persebaran flora, sekarang persebaran fauna. Jadi ya ini ya geografi ya, gampang ya sebenarnya geografi ya. Cuma belajar flora, tumbuh-tumbuhan, fauna gitu ya, nggak susah ya. Jadi kan seharusnya teman-teman UNASnya kan bisa lulus ya. Kan pelajari nggak sulit ya. Amin ya. Kemudian persebaran fauna di dunia ya. Ada sebentar saya bukakan dulu. Jadi dalam persebaran flora di dunia itu ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama paleartik ya. Jangan diplesetkan ya. Paleartik ya. Paleartik ya, dibacanya langsung ya. Paleartik itu yang mumet matematika pas UNAS. Oh, enggak lah.
Semuanya kalau belajar ya bisa ya. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Geografi juga kalau nggak belajar ya nggak bisa ya. Kalau matematika itu cuma bedanya matematika itu perlu latihan ya. Perlu latihan menghitung ya. Sedangkan geografi apa? Perlu pemahaman konsep. Perlu pemahaman konsep dan sedikit hafalan kalau geografi itu. Kalau matematika itu latihan mengerjakan. Kalau cuma mengandalkan rumus, hafal rumus saja nggak bisa. Matematika itu harus latihan. Matematika itu harus latihan mengerjakan. Oke ya. Oh, hafal itu yang nggak susah ya, memang beda-beda ya. Orang-orang itu beda-beda ya. Ada yang dia lebih susah menghafal daripada menghitung. Saya lanjutkan ya. Jadi Palearktik ini dia wilayahnya tersebar di Asia Utara, Eropa, Afrika Utara, bagian barat Gunungan Himalaya. Ya, Gunungan Himalaya. Kemudian jenis faunanya itu dia unta, ayak, dan burung bersiul. Ayak ini apa? Sebentar, saya juga nggak tahu ayak itu apa ya. Nggak ada penjelasan ya. Jadi Palearktik itu dia jadi ini sebenarnya tidak ada penjelasan ya. Jadi dalam persebaran fauna, menjawab pertanyaannya Dwi Maryanto ini Mbak atau Mas ya? Ini Mbak kayaknya ya. Mbak Dwi Maryanto ini jadi ada beberapa istilah-istilah dalam persebaran fauna ini ya. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi Palearktik itu penyebutannya. Jadi dia ada di wilayah Asia Utara. Kalau ditanya penjelasannya saya bingung menjelaskannya gimana. Jadi dia penyebutannya ya. Jadi ada Palearktik. Kalau teman-teman lihat ya di slide-nya ini. Mana udah? Ada Palearktik. Nah, kemudian nanti ada Oriental ya, Oriental dan sebagainya ya. Jadi kita pelajari Palearktik dulu ya. Jadi Palearktik dia wilayahnya Asia Utara, Eropa, Afrika Utara, bagian barat Gunung Himalaya. Jenis faunanya unta, ayak, dan burung bersiul. Nah, kemudian Oriental. Oriental itu dia wilayahnya ada di Asia Selatan ya. Jadi ini cuma nama Mbak ya. Saya bukan dulu kalau di buku ini juga jadi itu hanya penyebutan nama Mbak ya. Kalau Oriental ini wilayahnya tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara ya. Jenis faunanya orangutan, gibbon, kancil, burung berparuh lebar, burung bersiul ya. Kemudian selanjutnya ada apa? Neotropikal. Dia wilayahnya tersebar di Amerika Selatan, India Barat, ya, Amerika Tengah ya, dan sekitar pantai Meksiko ya. Kita sampai jam berapa nih ya? Sampai jam masih 45 menit lagi kan? Masih 1 jam pelajaran lagi. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebentar saya buka dulu, ada pertanyaan? Oh ya, kemudian ya, saya lanjutkan ya. Jenis faunanya neotropikal itu ada kungkang, armadillo, tinamous ya. Selanjutnya ada namanya nearktik. Ya, nearktik.
Kungkang itu binatang apa, Pak? Kungkang itu semacam apa ya dia nyebutnya ya? Dia kayak coba Mbak lihat sendiri di googling ya. Dia seperti, saya bingung nyebutnya apa. Dia seperti apa? Kuskus itu, seperti kera dia. Si kera kecil kayak kuskus gitu ya. Jadi dia seperti kera kecil gitu ya, kungkang itu ya. Seperti kuskus itu loh. Terus ini Arktik ini wilayahnya tersebar di Amerika Utara hingga dataran tinggi Meksiko ya. Jenis faunanya dia ada antelop bertanduk cabang 3 ya. Ada tupai, kalkun, burung biru, jungko. Oh banyak sekali ya, ini istilah-istilah nama-nama hewan yang belum kita ketahui ya. Jungko ya apa jungko ya? Jadi teman-teman kalau Mbak Waryanti tadi tanya kukang, tapi saya bingung nih upload gimana. Jungko, bentar. Oh apa ini? Dia seperti kadal ya. Nggak semua nama-nama hewan ini saya tahu nih ya. Halo? Mungkin teman-teman bisa browsing sendiri ya nama-nama hewannya. Saya lupa itu. Saya juga nggak ingat ya nama-nama hewan yang aneh-aneh tadi itu. Kemudian ada Australia nih ya. Wilayahnya itu tersebar di daratan Australia. Selandia Baru tadi, New Zealand tadi ya, NZ tadi ya, Indonesia bagian timur dan Papua Nugini ya. Jadi Indonesia bagian timur ya, daerah Papua sana ya. Jadi memang daerah Papua itu ciri-ciri flora dan faunanya itu mendekati ciri-ciri flora dan fauna di daratan Australia ya. Hampir menyerupai, hampir sama ya. Papua itu. Jenis faunanya berupa marsupial, monotrema, cendrawasih, burung pengisap madu, kakak tua, kasuari, kanguru ya. Kemudian daerah Etopian ya, ada daerah Etopian. Daerah Etopian ini tersebar di Gurun Sahara, Afrika Selatan, Malagasy, wilayah Arab bagian selatan ya. Jadi faunanya dia terdiri dari gorila, simpanse, hipopotamus, beruang unta, kolibri ya. Kemudian ada namanya daerah Oceanian. Dia itu wilayahnya tersebar di kawasan Pasifik ya. Jenis faunanya ikan hiu, lumba-lumba dan lain-lain. Jadi daerah samudra ya. Kemudian ada daerah ada daerah terakhir Antartik ya, Antartik ya. Seperti siapa? Kalau teman-teman tahu Antartik, dia di daerah beriklim kutub ya. Jadi dia di kutub utara, kutub selatan ya. Jenis faunanya itu adalah penguin, rusa kutub, anjing laut, burung squaw ya. Nah, sebelum kita masuk, ada pertanyaan? Ini selanjutnya kita akan memasuki persebaran fauna berdasarkan bioma ya. Ini slide-nya banyak sekali ya, sampai 60 slide-nya. Jadi mungkin kita nggak terlalu bahas terlalu dalam ya masalah ini. Ini sampai mana nih? Oke, selanjutkan ya. Persebaran fauna berdasarkan bioma. Apa itu bioma? Kalau teman-teman tahu. Ada yang tahu nggak bioma itu apa? Langsung saja ya, bioma.
Bioma itu merupakan ekosistem darat yang mempunyai bentangan alam yang luas dan ciri-ciri yang khas. Jadi ada banyak bioma. Jadi bioma itu merupakan ekosistem darat ya, ekosistem darat yang mempunyai bentangan alam yang luas dan ciri-ciri yang khas. Biasanya dia, ya, contohnya ini, jadi bioma itu ada beberapa ya. Contohnya bioma gurun. Wilayahnya di Afrika Utara, Jazirah Arab, benua Asia, Australia, Afrika bagian selatan, Amerika Serikat, Meksiko ya. Jadi dia bioma gurun. Fauna yang bisa hidup merupakan fauna yang punya daya adaptasi tinggi dengan cara apa? Punya kemampuan menyimpan air ya, seperti yang disebutkan dalam persebaran flora tadi ya. Siang bersembunyi, malam keluar ya. Oh maksud saya fauna ini, bukan flora maksud saya. Maksud saya fauna. Jadi hewan yang mampu beradaptasi di lingkungan gurun ini, dia mampu punya kemampuan menyimpan air. Contohnya apa? Hewan yang mempunyai kemampuan menyimpan air di gurun itu. Unta ya, ya unta ya. Kemudian siang bersembunyi, malam keluar ya. Terus kemudian ada apa? Bioma padang rumput. Bioma padang rumput. Jadi dia faunanya biasanya bison, antelope, kuda, Przewalski, anjing prairie berekor hitam, serigala, anjing hutan, rubah, luwak, rea. Terus di daerah tropis ya, tupai tanah. Jadi maksudnya ini bioma padang rumput ini dia ada di daerah sedang dan daerah tropis ya. Kalau yang dari tropis ini dia contohnya apa? Tupai tanah, lemming, tikus mol, serangga, unggas ya. Kemudian ini selanjutnya bioma hutan basah ya. Jadi bioma hutan basah itu bisa disebut hutan hujan tropis ya, maksudnya ya. Wilayahnya di daerah tropis yang basah ya. Contohnya Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Australia, Timur Laut ya. Hutan hujan tropis jadi yang dilewati khatulistiwa tadi ya. Dapat dibedakan berdasarkan waktu. Jadi bioma hutan basah ini dia dibedakan berdasarkan waktu aktivitasnya dan kebiasaan tempat hidup. Ya, berdasar waktu aktivitasnya dia ada diurnal dan nokturnal ya, diurnal dan nokturnal. Diurnal itu apa? Diurnal itu hewan yang aktif di siang hari ya, contohnya burung. Nokturnal, hewan yang aktif di malam hari, contohnya kera, burung, babi hutan, kucing hutan, tupai, macan tutul, jaguar. Ini hewan yang aktif di malam hari ya. Kemudian berdasarkan tempat beraktivitasnya, dia juga terbagi menjadi dua ya, arboreal dan terestrial ya. Arboreal ini hidup di pohon dia, seperti kera, tupai, burung. Kemudian terestrialnya dia hidup di tanah ya, babi, kucing hutan, beruang, harimau, macan tutul, jaguar. Jadi dia tidak mendiami hutan pohon ya. Kemudian selanjutnya ada daerah namanya bioma hutan gugur. Seperti tadi persebaran flora juga ada flora hutan gugur ya. Ini persebaran fauna di bioma hutan gugur ya. Jadi wilayahnya dia tersebar di Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Chili, pegunungan Amerika Tengah. Jenis hewannya terestrial ya. Contohnya kijang, rusa, bajing, kucing, rubah, rakun, serigala. Apa terestrial tadi? Jenis hewannya terestrial, kijang, rusa, apa tadi terestrial? Terestrial itu apa?
Terestrial itu hidup di tanah ya. Ya, yang tinggal di tanah ya. Ini kan slide yang sebelumnya kan, kalau teman-teman mendengarkan ya, arboreal dan terestrial. Jadi terestrial itu dia hidup di tanah ya. Kalau arboreal dia itu hidup menempati pohon ya. Terus burung ya. Jadi bioma hutan gugur ini ada burung yang musim. Jadi musim semi dan panas dia ya wis maksudnya ini, sebentar saya buka dulu. Jadi maksudnya dia itu, burung ini menempati bioma hutan gugur itu pada musim semi dan musim panas. Saat musim dingin dia bermigrasi, dia berpindah ya. Jadi dia tidak bisa menempati bioma hutan gugur ini pada masa musim dingin ya. Jadi dia hanya menempati pada musim semi dan musim panas ya. Kemudian di sini ada beberapa insekta apa, serangga ya. Dia menempati pada musim panas saja ya. Selanjutnya ada namanya bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga dia juga apa, tersebar di daerah sangat dingin ya, di belahan bumi utara dan di pegunungan tinggi ya. Jadi daerah sangat dingin. Kalau di gunungan semakin tinggi dia semakin dingin ya. Dia ada di belahan bumi utara dan pegunungan yang tinggi ya. Hewannya biasanya berciri berbulu tebal. Contohnya apa? Kucing saljunya, atau elk menjangan merah. Nah, kelinci yang berbulu tebal itu yang di daerah dingin itu. Terus ada rubah merah, serigala abu-abu, karibau, beruang hitam, berang-berang, burung musim panas. Kemudian ada apa? Bioma tundra ya. Bioma tundra. Jadi dia lokasinya itu di lingkaran kutub utara ya. Kalau tadi persebaran floranya di kutub utara, sekarang persebaran hewan di kutub utara ya. Jadi hewannya itu dia berbulu dan berambut tebal. Jadi hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut itu menyesuaikan dengan lingkungannya ya. Dia berbulu tebal, warna bulu putih dan lemak tebal. Jadi dia untuk apa? Untuk menghindari dari dingin ya. Jadi kalau teman-teman ada yang gemuk ya, lemaknya banyak itu kan, dia lebih tahan dingin daripada teman-teman yang kurus, karena lemaknya sedikit ya. Kalau teman-teman tahu apa, punya teman gemuk atau ada yang gemuk, kan dia lebih gampang gerah, lebih cepat sumuk, lebih cepat berkeringat ya. Ya karena dia struktur kulitnya lebih tebal ya daripada yang kurus. Makanya dia lebih tahan dingin loh, orang-orang gemuk itu. Terus contoh herbivoranya itu muskok dan reindeer ya. Karnivora, herbivora itu apa bedanya? Apa herbivora karnivora itu? Di biologi kan ada ya. Yang teman-teman nggak ada yang tidur kan ya? Kalau di jam saya ini, saya di Indonesia sekarang masih jam 9.47. Teman-teman sekarang udah hampir jam 11 ya. Tapi ada juga yang masih kerja kayaknya ya. Jadi herbivora itu apa? Pemakan tumbuhannya. Dan karnivoranya dia biasanya beruang kutub ya. Hewan lain contohnya apa? Anjing laut, burung camar, walrus, nyamuk, lalat hitam. Nyamuk ya di Indonesia banyak nyamuk ya. Kemudian kita bahas persebaran fauna di Indonesia ya. Ada pertanyaan sebelum masuk? Nanti
apa untuk pertemuan yang kemarin kan kita pertemuan 2 itu seharusnya tanggal 17 kemarin ya. Iya, saya takutnya teman-teman tidur ini. Jadi kan kita kemarin kan seharusnya apa? Pertemuan tanggal 17 ya. Tapi apa karena bertepatan dengan Idul Fitri jadi saya liburkan. Terus diganti tanggal 31 ya. Jadi tanggal 31 itu kita sebentar saya lihat dulu tanggal 31 Juli ya. Nah, itu kita menggantikan Mbak Mandarin sama konseling ya. Tanggal 31 Juli, jadi minggu depan ya, Jumat minggu depan. Ada pertanyaan sebelum masuk ke persebaran fauna di Indonesia? Saya lanjutkan aja ya. Sebentar. Sebentar. Saya lihat materi di bukunya dulu, dia sampai mana ya? Terus apa? Teman-teman ini ada yang sekarang lagi di Indonesia nggak? Apa masih di Taiwan semua? Ini nggak perlu ini ya. Di Taiwan semua. Oh, saya sedang berliburnya ke Indonesia ya. Soalnya kan kuliahnya lagi libur ya. Sekarang kita masuk persebaran fauna di Indonesia. Jadi nanti setelah ini saya kasih tugas ya. Nah itu tanya tuh Mbak Sri itu, Mbak Suharyanti, geografi itu siapa itu? Lupa tadi saya namanya. Jadi kalau teman-teman mengikuti kelas ini ada nilai sendiri ya, daripada teman-teman yang tidak mengikuti kelas. Jadi harapan saya semaksimal mungkin lah bisa mengikuti kelasnya ya, karena nanti ada nilai plus lah kalau teman-teman rajin mengikuti kelas online ini. Tugas juga dikumpulkan ya, dikumpulkan tepat waktu deadline ya. Kalau enggak, soalnya biar gampang ngasih nilai. Kalau teman-teman nggak pernah ngumpulkan tugas, gimana saya ngasih nilainya nanti? Oke ya, selanjutkan ya. Persebaran fauna di Indonesia ya. Tadi kita udah jelaskan persebaran fauna di dunia ya. Sekarang di Indonesia apa aja ya? Kita jelaskan secara singkat saja ya. Lunama ya.
Oke, selanjutkan ya. Jadi wilayah Indonesia, jadi kelompoknya dia terdapat persebarannya dia jadi persebarannya dia dikelompokkan jadi 3 ya. Wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur ya. Wilayah Indonesia bagian barat itu dia paparan Sunda, bisa disebut paparan Sunda atau fauna Asiatik ya. Contohnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Faunanya Asiatik, jadi dia cenderung menyerupai fauna-fauna di Asia ya. Jadi yang dekat dengan Asia ya, contohnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Kemudian wilayah Indonesia bagian tengah ya, atau disebut peralihan atau Wallacea. Jadi dia wilayahnya peralihan antara Asia dan Australia, karena selanjutnya wilayah Indonesia bagian timur itu adalah paparan Sahul ya, atau Australis ya. Jadi dia mengikuti atau menyerupai fauna di Australia ya. Oke, selanjutkan ya. Jadi dikelompokkan menjadi 3 ini ya. Kalau di peralihan di Wallacea di bagian tengah ini dia di Sulawesi ya, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kalau di bagian timur dia tersebar di Maluku dan Papua ya. Jadi ini garis pembatas, ada namanya garis pembatas ya. Jadi garis pembatas ini ada namanya garis Wallacea atau Wallace, antara fauna Asiatik dengan fauna Wallacea. Kemudian ada garis Weber antara fauna Wallacea dengan fauna Australis ya. Jadi ini garis yang menghubungkan, yang membatasi antara daerah Asiatik dengan Wallacea ya. Dan kalau garis Weber dia yang membatasi antara fauna Wallacea dan fauna Australis ya. Ini dia nama dari penemunya ya. Jadi garis Wallacea ini yang menemukan Alfred Wallace ya, karena garisnya disebut garis Wallace. Kalau garis Weber dia menemukan Max Weber ya. Jadi nama suatu penemu itu biasanya dia mengikuti nama penemunya. Jadi kalau Mbak Dian menemukan garis ya, kasih nama aja garis Dian gitu ya. Nah ini ilustrasi gambar persebaran fauna di Indonesia ya. Seperti teman-teman lihat ya, ini ada garis ya, terlihat ya, ini garis ya, ini garis Wallace ya, ini garis Weber ya. Jadi maksudnya ya, jadi daerah yang berada di barat garis Wallace ini dia adalah fauna Asiatik ya, fauna yang menyerupai hewan-hewan di Asia. Apa mau difoto? Ini ngapain difoto, kan sudah saya kasih presentasinya, ngapain difoto? Kan tinggal di download, saya kasih materinya itu. Kalau difoto ya nggak jelas malah. Kan tinggal di download di grup. Jadi ini persebarannya ya. Seperti ini ya gambar-gambar ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini yang di bawah ini penjelasan gambar-gambarnya. Ya itu, iya seperti Mbak Dwi bilang nih, di grup sudah di-share, jadi tinggal download aja di grup ya. Seperti kita lihat ya ini ya. Kita contohkan aja kuda ya. Aduh, salah. Contohkan aja kuda ya. Dia berada tersebar di mana ini? Ada di daerah Wallacea ya, berada di tengah-tengah ya, di daerah peralihan ya, antara Asiatik dan Australis. Mbak itu nggak suka download, suka foto, ya terserah. Saya enaknya belajar gimana.
nggak ada tuntutan ya. Ya mungkin internetnya Mbak Muniah nih kurang ya. Terus ini contohnya aja di sini ada ini burung, ini ada burung ya, ini burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih, dia tersebar di bagian Indonesia Timur ya, karena dia menyerupai daerah-daerah di Australia. Ada kanguru juga. Jadi intinya ya, persebaran fauna di Indonesia itu mengikuti, dia menyerupai daerah sekitarnya ya. Seperti di sebelah barat garis Wales ini, dia hewan fauna, penyebaran faunanya menyerupai fauna-fauna di daerah Asia. Sedangkan di di bagian Indonesia bagian timur ini ya, persebaran faunanya dia menyerupai fauna-fauna di daerah Australia, makanya disebut Australis ya. Yang ini disebut Asiatik, yang barat ini disebut Asiatik. Sedangkan di tengah ini kita sebut daerah peralihan ya, daerah peralihan. Ada pertanyaan sebelum masuk sini? Jadi kita selesai lebih awal ya, masih 15 menit waktunya ya. Ini nggak perlu ya nih ya, dan diskusi ini nanti. Ada pertanyaan? Jadi saya kasih tugas ya. Kemarin kan sudah saya kasih bukunya, soft copy. Sudah saya kasih bukunya soft copy. Nanti yang belum download silakan cari sendiri ya di grup. Silakan di-download. Saya kasih tugas uji kemampuan bab 1 halaman 23 sampai 24 ya, nomor 1 sampai 20 ya. Nah, silakan saja ya. Jadi tugasnya buku Bambang Utoyo, bab 1 ya, uji kemampuan bab 1. Tugas 1 ini ya, tugas 1 ya. Uji kemampuan bab 1 halaman 23 ya. Teman-teman yang tidak masuk tolong dikasih tahu ya. Teman-teman yang tidak mengikuti kelas tolong dikasih tahu. Halaman 23 sampai 24 nomor salah. Jadi biar semuanya mengumpulkan tugas. Nomor 1 sampai 20 ya. Yang silang saja, yang pilihan ganda saja ya. Loh, kan kemarin sudah saya upload bukunya, sudah saya kasih gitu loh bukunya. Iya, bukunya belum dikasih sama KPC, tapi kan sudah saya kasih kopinya, bisa lihat di situ ya kan. Nanti dicari sendiri ya di grup. Jadi ini tugas 1 ya, halaman 23 sampai 24 nomor 1 sampai 20 yang pilihan ganda saja ya. Sudah saya upload di grup, coba saya periksa dulu. Seharusnya sudah saya upload, saya ingat tuh. Nah ini linknya nih. Ada. Sudah saya upload ya. Aduh, jangan download.
Silakan dicari sendiri di grup ya, sudah saya upload ya. Itu whiteboardnya nggak kelihatan harus tugasnya. Kok bisa nggak kelihatan? Udah besar ini hurufnya ini. Ya. Jadi yang teman-teman yang tidak ikut tolong dikasih tahu ya. Tugas ini sifatnya wajib ya, harus dikumpulkan ya. Karena saya kasih teman-teman nilai kan dari apa? Dari tugas ya, dari tugas sama UAS, UTS ya. Kalau tugasnya nggak dikumpulkan, ya saya bingung ngasih nilai. Ya gampang ya. Kalau ada tugas saya kasih nilai 80 itu yang minimal. Kalau nggak ada tugas, ya 0, nggak naik kelas ya, gampang. Intinya tutor itu nggak susah ngasih nilai sebenarnya. Cuma tinggal teman-teman usahanya seperti apa ya. Kalau saya sendiri, kalau teman-teman ngumpulkan tugasnya salah ya, saya kasih 80 tetap ya. Tapi kalau ngumpulkannya sebelum deadline, ini deadline-nya saya kasih 1 minggu ya. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya ya. Deadline-nya 1 minggu. Jadi dikumpulkan maksimal tanggal berapa? 31 Juli ya. 24 Juli, 31 Juli. Sebelum kelas ya. Deadline maksimal 31 Juli. Pukul 21.00 ya, deadline-nya ya. Ada pertanyaan masalah tugas atau masalah materi yang disampaikan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Kirimnya jangan via email ya, Facebook aja ya, lebih gampang ya. Jadi ngirimnya inbox Facebook saja ya. Kalau kirim email nanti nggak saya luput biasanya saya. Kirim Facebook aja ya. Kirim pengumpulan ya, pengumpulannya kirim lewat Facebook aja ya. Facebook ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya akhiri, oke ya, berupa file biasa ya, terserah, teknisnya terserah teman-teman ya. Bisa ditulis, dikerjakan di Microsoft Word, terserah mau diketik terus dikumpulkan atau mau dikerjakan tulis tangan terus difoto, nggak masalah, terserah, nggak ada batasan ya. Ya, yang pilihan ganda saja. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya, berhubung masih dalam suasana Lebaran,
saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf bila ada salah-salah sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi nanti teman-teman selama 2 semester ke depan yang ngisi insya Allah saya ya, yang ngisi geografi ya. Jadi insya Allah semester 3, semester 4 nanti yang ngisi saya ya. Kalau semoga saya diberi kesempatan untuk tetap mengajar ya. Oke ya, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah bertanya, sudah aktif ya. Jadi jangan sampai tertidur ya. Ini yang hadir cuma 9 orang ya Mbak Dwi, sama-sama. Jadi tolong diabsenkan ya. Tolong diabsenkan, oke ya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.